Ya ampun Mas Andi, kamu ternyata cuma seorang peternak ayam. Pantesan kamu miskin terus, Mas. Udahlah San, pantas aja kamu ditinggalin istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria muda duduk di depan kandang ayamnya dengan tangan yang kotor dan wajah lelah. Di depannya berdiri seorang wanita berhijab dan suaminya berseragam PNS, tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk-nunjuk. Ya ampun Mas Sandi, kamu ternyata cuma peternak ayam. Pantesan kamu miskin terus, ucap sang mantan istri. Sandi hanya diam, menatap telur di tangannya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak tahu, 3 hari lagi semua tawa itu akan berubah jadi tangis penyesalan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mentari baru saja muncul dari balik pepohonan bambu di pinggir desa Blitar. Suara ayam berkokok bersahutan dari kandang-kandang bambu di belakang rumah sederhana milik Sandi. Aroma jerami, dedak, dan keringat bercampur menjadi satu. Udara pagi masih lembab, namun tangan Sandi sudah sibuk menabur pakan di sela-sela sekat bambu, tempat ayam-ayamnya berjejer rapi. Tubuhnya yang kekar karena kerja keras tampak berlumur debu. Kaos hitam yang ia kenakan pun sudah pudar warnanya. Namun di balik kelelahan itu, matanya menyimpan ketenangan. Setiap kali ayam mematuk butiran jagung, Sandi tersenyum kecil, seolah melihat harapan hidup dari suara renyah itu. Hari itu, Sandi sedang menyiapkan telur untuk dikirim ke warung Burina di pasar. Ia memeriksa satu persatu, memastikan tidak ada yang retak. Tapi sebelum pekerjaannya selesai, suara langkah sepatu terdengar di belakang rumah. Lalu muncul 2 orang yang tak asing baginya. Sari, mantan istrinya, berjalan anggun dengan jilbab pastel dan tas kecil di tangan. Di sampingnya, seorang pria berbaju coklat lengkap dengan lambang instansi pemerintah tersenyum congkak. Namanya Tarmin, suami baru Sari yang bekerja sebagai pegawai negeri di kantor kecamatan. Sandi membeku. Telur di tangannya nyaris jatuh. Napasnya tersendat. Sudah lama ia tak melihat wajah Sari dari jarak sedekat itu. Wajah yang dulu ia cintai, wajah yang dulu ia jaga agar tak pernah menangis. Kini tersenyum, tapi bukan kepadanya, melainkan untuk mengejeknya. "Heh, ini beneran kamu, San?" tanya Sari sambil menahan tawa. "Kamu ternyata beneran kerja di kandang ayam gini?" "Ya ampun." Sandi menunduk pelan, menaruh telur ke dalam keranjang. "Iya, Sar, ini usaha kecilku. Nggak besar, tapi alhamdulillah cukup buat makan." Tarmin melipat tangan di dada, matanya memandang remeh. "Kecil?" Ya jelas kecil. "Lihat aja, cuma kandang bambu, ayamnya nggak sampai 20 ekor. Pantas aja kamu ditinggalin. Nggak punya ambisi." Tawa Sari dan Tarmin pecah bersamaan. Sandi tidak menatap mereka. Ia hanya menarik napas dalam, lalu duduk pelan di tanah, menatap ayam-ayamnya yang berlarian di kandang. "Ambisi nggak selalu harus kelihatan, Tar," katanya tenang. "Yang penting hasilnya bisa buat hidupin orang lain juga." Sari menggeleng sambil tertawa. "Ya Allah, denger deh, kamu masih aja ngomong bijak. Hidup tuh nggak bisa cuma modal sabar dan telur ayam, San. Dunia tuh butuh uang, bukan kesabaran." Tarmin menimpali, "Bener. Nih istrimu sekarang gak perlu bangun pagi kayak kamu. Kita tinggal di rumah dinas, makan enak tiap hari. Coba deh kamu ikut saya kerja di kantor, daripada jadi peternak begini. Kasihan saya lihat kamu." Sandi hanya tersenyum. Tapi di balik senyum itu, dadanya terasa sesak. Ia tahu, setiap kata mereka menusuk. Namun, bukan amarah yang muncul di hatinya, melainkan doa. Dalam hati ia berucap lirih, "Ya Allah, kuatkan hamba menahan ujian ini." "Sudahlah San," kata Sari sambil menepuk pundaknya.
Semoga aja suatu hari kamu bisa sukses ya, walau cuma jual telur. Tawa mereka kembali pecah sebelum akhirnya beranjak pergi meninggalkan Sandi di antara suara ayam yang riuh. Sandi duduk diam cukup lama. Ia menatap telur-telur yang masih berserakan di dalam keranjang. Satu persatu diambilnya, diletakkan hati-hati. Kamu yang kecil tapi nilaimu besar, gumamnya sambil tersenyum kecil. Saat itu angin berhembus lembut membawa bau dedak dan jerami yang basah. Cahaya pagi menerobos sela bambu, menerangi wajah Sandi yang berkeringat. Tak ada amarah, tak ada kebencian, hanya keteguhan. Ia menatap ayam-ayamnya yang berkokok dengan penuh semangat, lalu berkata pelan, seolah pada dirinya sendiri, biarlah mereka menertawakan. Karena mereka nggak tahu, di balik kandang kecil ini ada mimpi yang sedang tumbuh. Di kejauhan, suara motor Tarmin terdengar menjauh. Sandi menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap langit biru, mengangkat tangannya pelan. Allah, engkau tahu niat hamba. Aku tak ingin kaya untuk sombong, tapi untuk bisa bantu orang lain. Jadikan kerja keras ini jadi jalan menuju ridhomu. Hari itu, meski hatinya luka, langkah Sandi tetap kokoh. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Menyapu kandang, menimbang telur, mencatat hasil panen kecilnya di buku lusuh. Tapi entah kenapa, di dalam dadanya ada bara kecil yang mulai menyala. Bara semangat yang tak bisa dipadamkan oleh tawa siapapun. Sore hari, setelah semua ayam diberi makan, Sandi duduk di teras rumahnya. Ia menatap jauh ke arah sawah, tempat matahari perlahan tenggelam. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. 3 tahun lalu aku kehilangan cinta, tapi kali ini aku gak akan kehilangan harga diri. Dan tanpa ia sadari, janji itu akan mengubah segalanya. Malam turun perlahan di desa Blitar. Udara lembab membawa aroma dedaunan basah dan kotoran ayam yang samar tercium dari kandang belakang rumah. Di dalam rumah kecil berdinding bata merah tanpa plester itu, Sandi duduk termenung di lantai beralas tikar pandan. Di hadapannya hanya ada lampu minyak kecil yang redup dan secangkir kopi yang sudah dingin. Kepalanya bersandar di dinding. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit yang mulai menghitam oleh asap lampu. Bayangan wajah Sari muncul perlahan di benaknya. Senyum yang dulu ia cinta, kini berubah menjadi luka yang sulit sembuh. Hatinya masih belum bisa benar-benar menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia perjuangkan dengan seluruh tenaga kini menjadi orang yang menertawakannya. Dulu, Sari bukan seperti itu. 3 tahun lalu, Sari adalah sosok yang lembut, suka membantu, dan selalu tersenyum setiap kali Sandi pulang membawa telur dari kandang. Mereka menikah muda. Sandi berusia 22 tahun, Sari baru 19. Uang mereka sedikit, tapi kebahagiaan mereka besar. Setiap pagi mereka makan bersama, hanya dengan nasi, sambal, dan telur rebus, hasil dari ternak kecil milik Sandi. Namun, semuanya berubah ketika kehidupan mulai menuntut lebih dari sekadar cinta dan kesederhanaan. Sari mulai merasa bosan hidup pas-pasan. Ia sering mengeluh, "Mas, aku pengen punya rumah tembok kayak Bu Lurah. Tiap hari ngeliat kandang ayam terus, rasanya sumpek." Sandi menatapnya lembut waktu itu. "Nanti Sar, aku lagi nabung. Kalau kandang udah berkembang, kita bisa bangun rumah lebih layak." Tapi waktu berlalu dan sabar Sari semakin tipis. Ia mulai sering pergi ke pasar, bukan hanya untuk belanja, tapi juga bertemu Tarmin, pegawai kecamatan yang waktu itu sering membantu urusan izin usaha. Sandi tidak pernah curiga, sampai suatu sore ketika Sari pulang dengan wajah datar dan berkata, "Mas, aku capek hidup kayak gini." Sejak hari itu, rumah mereka tak lagi sama. Sari mulai jarang bicara, sering tidur membelakangi Sandi. Dan setiap kali Sandi bicara tentang masa depan, jawabannya hanya satu, "Aku gak yakin kamu bisa kasih hidup yang lebih baik." Lalu suatu pagi, saat ayam-ayam baru selesai diberi makan, Sandi menemukan surat di meja makan. Surat itu hanya berisi beberapa kalimat singkat.
Mas Sandi, aku minta maaf. Aku sudah gak sanggup hidup seperti ini. Aku mau cari hidup yang lebih layak. Jaga diri baik-baik. Surat itu masih disimpan Sandi hingga hari ini. Lipatannya sudah pudar, tapi setiap kali ia membacanya, perih itu terasa seperti baru kemarin. Malam itu, setelah kejadian di kandang, Sandi mengambil surat itu dari lemari tua. Ia membaca perlahan, sambil menahan napas. Setiap kata seperti menusuk ke dadanya. Sari, gumamnya pelan. Aku dulu cuma pengen bahagiain kamu. Tapi mungkin caraku salah Sandi, lalu menatap foto lama mereka yang masih tergantung di dinding. Foto pernikahan sederhana di depan masjid desa. Wajah mereka muda dan penuh harapan. Kini, foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain yang sudah jauh. Angin malam berhembus lewat jendela kecil. Tirai tipis berkibar perlahan. Dari luar terdengar suara jangkrik bersahutan. Sandi meneguk sisa kopi dingin itu dan menarik napas dalam-dalam. Udah cukup, San, katanya pada diri sendiri. Kamu udah cukup disakitin masa lalu. Sekarang waktunya bangkit, ia menatap kandang ayam dari jendela. Lampu pijar kuning di sana menyala redup, menerangi ayam-ayam yang tertidur damai. Hatinya terasa hangat. Mereka gak pernah ninggalin aku. Mereka yang bikin aku kuat sampai sekarang, ujarnya lirih. Esok paginya, Sandi bangun sebelum subuh. Ia berwudu, lalu sholat dengan khusyuk. Air matanya jatuh di sajadah yang sudah lusuh. Dalam sujudnya, ia berdoa lama. Ya Allah, aku ikhlas. Aku cuma ingin jadi hambamu yang berguna. Jika jalan suksesku lewat ayam-ayam ini, maka berkahilah setiap langkahku. Seusai sholat, ia keluar rumah. Langit masih gelap. Bintang-bintang berkelip di atas kepala. Udara pagi menggigit dingin. Namun, di dada Sandi ada kehangatan baru. Ia tak lagi ingin membalas hinaan siapapun. Ia ingin membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah. Ia menyalakan lampu kandang, memeriksa satu persatu ayamnya, dan mulai bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya lebih tegap. Setiap butir pakan yang ia tabur terasa seperti benih harapan yang ditanam untuk masa depan yang lebih besar. Sementara itu, jauh di tempat lain, Sari dan Tarmin tertidur pulas di rumah dinas yang nyaman. Mereka belum tahu bahwa pria yang mereka hina pagi tadi sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Bab tentang keteguhan dan pembalasan yang tak perlu dengan kata, melainkan dengan bukti. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Sandi duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Kopi panas mengepul di gelas kaleng lusuh, sementara ayam-ayamnya mulai berkokok serentak dari kandang belakang. Ia menatap langit cerah, tapi pikirannya tak sepenuhnya di sana. Pagi ini terasa aneh, sunyi, dan dingin di dada. Setiap kali ia menatap jalan desa di depan rumah, bayangan masa lalu seperti menunggu di ujung sana. Masa lalu yang indah sekaligus menyakitkan. Dulu, sebelum semua berubah, hidup Sandi begitu penuh warna. Ia dan Sari dikenal sebagai pasangan muda paling serasi di desa itu. Semua orang tahu bagaimana perjuangan mereka membangun rumah tangga dari nol. Sandi dulu hanyalah kuli bangunan, tapi karena kecintaannya pada hewan ternak, ia memutuskan membuka usaha kecil-kecilan. Beternak ayam petelur. Sari mendukungnya di awal. Ia bahkan membantu memberi makan ayam dan membersihkan kandang. Mas, suatu hari ayam-ayam ini pasti bikin kita hidup lebih baik, katanya penuh semangat. Kalimat itu dulu membuat Sandi bersemangat setiap pagi. Tapi lambat laun, kata-kata itu memudar, berganti dengan keluhan dan perbandingan. Sandi masih ingat, malam ketika listrik rumah mereka padam. Mereka duduk berdua di bawah lampu minyak, makan nasi dengan lauk telur dadar. Sari mendesah pelan sambil berkata, "Mas, aku pengen punya kulkas, pengen punya mesin cuci." Capek nyuci manual, terus Sandi menatapnya lembut. "Pelan-pelan ya Sar, aku masih nabung. Kalau rezeki cukup, semua bakal kita beli." Tapi Sari hanya menunduk, wajahnya kecewa. "Rezeki cukup? Mas, udah 3 tahun loh. Hidup kita gini-gini aja.
Aku malu kalau ditanya orang malam itu, Sandi tak bisa tidur. Ucapan itu seperti menggores dadanya. Ia mencintai Sari sepenuh hati, tapi seolah cinta saja tak cukup untuk menghidupi mereka. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Sari mulai sibuk dengan kegiatan luar rumah. Ia bergabung dengan kelompok ibu-ibu PKK, sering ikut rapat di balai desa. Setiap kali pulang, ia membawa cerita tentang istri-istri pejabat desa yang hidup enak, punya mobil, dan bisa liburan ke kota. Lalu, suatu sore, Sandi mendengar nama baru dari mulut Sari untuk pertama kalinya, Tarmin. Mas Tarmin tadi bantuin aku ngurus izin jual telur di kecamatan, kata Sari waktu itu. Sandi hanya tersenyum, tak berpikir apa-apa. Tapi seiring waktu, nama itu makin sering disebut. Mas Tarmin bilang, kalau mau cepat maju harus punya koneksi, katanya lagi suatu hari. Hati Sandi mulai gelisah, tapi ia menahannya. Ia tak mau curiga. Ia percaya Sari. Tapi suatu malam ketika ia pulang lebih cepat dari pasar, ia mendengar suara tawa dari dapur. Ia mengintip. Sari sedang menelpon, suaranya lembut. "Ya, Mas Tarmin. Nanti aku kabarin kalau sudah siap." Sandi menutup pintu perlahan tanpa bersuara. Malam itu ia duduk di halaman sampai subuh. Dadanya seperti diremas. Hari demi hari, Sari makin jauh. Sandi mencoba berbicara, tapi selalu berujung pertengkaran. "Aku kerja keras dari pagi sampai malam, Sar. Aku gak punya waktu buat main. Aku ngelakuin semua ini buat kita." Sari membalas dengan nada tinggi. "Buat kita? Atau buat kamu sendiri, Mas? Aku butuh perhatian, bukan ayam dan telur." Sandi hanya diam. Hatinya hancur. Ia tak pernah berpikir kalau cinta yang dulu dibangun dengan doa bisa runtuh hanya karena perbedaan pandang tentang hidup. Beberapa minggu kemudian, Sari benar-benar pergi. Ia membawa pakaian secukupnya dan meninggalkan cincin nikah di meja makan. Tak ada air mata, tak ada pelukan perpisahan, hanya sunyi. Setelah hari itu, Sandi seperti kehilangan arah. Ia melewati minggu-minggu panjang dalam kesepian. Setiap pagi ia memberi makan ayam, tapi hatinya kosong. Ia tak punya siapa-siapa lagi untuk diajak bicara. Namun di tengah sepi itulah, sesuatu berubah dalam dirinya. Suatu sore, seekor ayam betina bertelur di tempat yang sempit, dan telur itu pecah. Sandi menghela napas, tapi kemudian tertegun. Ia melihat ayam itu kembali duduk, menelurkan satu lagi. Kali ini utuh. Entah kenapa, pemandangan sederhana itu menyentuh hatinya. "Kalau ayam aja gak nyerah, kenapa aku harus menyerah?" katanya pelan. Sejak hari itu, Sandi mulai membangun ulang hidupnya. Ia belajar dari kesalahan, membaca buku tentang pertanian dan manajemen ternak. Ia berkeliling ke peternakan besar di luar desa untuk belajar cara modern mengelola ayam petelur. Waktu berjalan. 3 tahun berlalu. Sandi berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dan tenang. Luka masa lalu memang belum sembuh sepenuhnya. Tapi setiap kali ia mendengar kokok ayam di pagi hari, ia merasa sedang disemangati oleh takdir. Namun kini, setelah pertemuan singkat dengan Sari dan suaminya beberapa hari lalu, luka lama itu terasa terbuka kembali. Bukan karena hinaan mereka, melainkan karena ia menyadari satu hal. Cinta yang dulu tulus, kini tinggal kenangan yang dingin. Malam itu, sebelum tidur, Sandi menatap langit dari jendela. Bintang-bintang bersinar terang di atas sana. "Ya Allah," bisiknya, "aku udah ikhlas. Tapi kalau engkau mau tunjukkan kebenaran, aku serahkan semuanya kepadamu. Engkau maha membalik keadaan." Ia lalu memejamkan mata. Dan dalam diamnya, roda kehidupan mulai berputar. Takdir sedang bersiap menulis kisah baru untuk seorang peternak ayam yang dulu dihina, tapi sebentar lagi akan membuat semua orang tertegun. Fajar mulai menyapa, langit di timur masih berwarna abu muda dengan semburat jingga di ujungnya. Kabut tipis menyelimuti sawah di belakang rumah Sandi, sementara suara ayam berkokok bersahutan bagai lagu penyemangat pagi. Sandi sudah berdiri di depan kandang, memakai kaos hitam yang mulai pudar.
memegang ember berisi pakan. Tapi pagi itu, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuan memalukan dengan Sari dan suaminya. Luka di hatinya memang masih terasa, namun kini ia justru merasa ada dorongan kuat yang tumbuh dari dalam diri. Dorongan untuk membuktikan, bukan kepada manusia, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu. Kalau mereka bisa tertawa melihatku jatuh, aku juga bisa tersenyum saat berdiri lebih tinggi. Gumamnya pelan sambil menabur jagung ke arah ayam-ayam yang berebut. Usai memberi pakan, Sandi duduk di bangku kayu dekat kandang sambil membuka buku catatan lusuhnya. Di dalamnya, ia menulis rencana-rencana sederhana. Menambah 30 ekor ayam. Belajar cara membuat pakan sendiri. Menjual langsung ke warung-warung tanpa perantara. Rencana itu terlihat kecil, tapi bagi Sandi, itu adalah langkah besar. Ia tahu modalnya terbatas, tapi semangatnya tidak. Hari itu juga, setelah memberi makan ayam, ia mengayuh sepeda menuju pasar Blitar. Di sana, ia menemui Bu Rina, pemilik warung yang sering membeli telur darinya. "Bu, kalau nanti saya bisa suplai telur lebih banyak, Ibu mau ambil langsung dari saya nggak?" Tanyanya dengan nada sopan. Bu Rina tersenyum. "Wah, tentu mau, San. Telurmu selalu bagus dan segar. Tapi kamu sanggup? Kan kandangmu kecil," Sandi mengangguk yakin. "Bismillah, Bu. Saya akan perbesar kandang saya." Dari pasar, ia mampir ke toko bangunan. Ia membeli beberapa papan bekas dan kawat ram seadanya. Malamnya, ia bekerja di bawah cahaya lampu pijar tunggal. Keringat menetes di wajahnya, tapi semangatnya tak padam. Ia memperluas kandang dengan tangannya sendiri, papan demi papan. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan menjual motor tuanya, satu-satunya kendaraan yang ia punya. Hasilnya ia gunakan untuk membeli tambahan ayam bibit. Warga sempat heran. "San, kamu yakin jual motor? Gimana nanti kalau perlu ke pasar?" tanya tetangga. Sandi hanya tersenyum. "Motor bisa dicicil lagi, tapi kesempatan gak datang 2 kali. Dari hasil kerja keras itu, ayamnya bertambah jadi 50 ekor, lalu 100, lalu 200. Ia mulai mempelajari cara membuat pakan fermentasi agar lebih hemat. Ia mencari video tutorial di warnet, mencatat resepnya, lalu mencoba sendiri di rumah. Kadang gagal, tapi tak pernah menyerah. Pernah suatu malam saat ia sedang mengaduk bahan pakan, tiba-tiba hujan turun deras. Atap kandang bocor, air masuk membasahi pakan dan jerami. Hampir semua ayam ketakutan, berlarian ke sana kemari. Sandi berlari tanpa alas kaki di tengah hujan, menenangkan ayam-ayamnya satu persatu. "Tenang, tenang, kalian gak apa-apa," katanya sambil menutup kandang dengan terpal seadanya. Tubuhnya menggigil, pakaiannya basah kuyup. Tapi ia tersenyum saat melihat ayam-ayamnya mulai tenang kembali. "Selama aku bisa jaga mereka, rezeki gak akan pergi," ucapnya lirih. Keesokan harinya, seorang pria paruh baya datang ke rumahnya. Namanya Pak Raffi, seorang pengusaha pakan ternak dari Malang, yang dulu sempat membeli telur dari Sandi lewat perantara. "San, aku dengar kamu yang kirim telur ke Bu Rina ya? Telurmu bagus sekali. Aku lagi cari mitra tetap untuk suplai ke restoran di kota. Kamu tertarik gak?" Sandi hampir tak percaya. Ia mengangguk cepat. "Tertarik, Pak. Tapi kandang saya masih kecil." Pak Raffi tersenyum. "Kalau kamu serius, aku bantu pinjamkan modal pakan. Kamu suplai aja dengan kualitas yang sama. Sisanya biar aku bantu pasarkan malam itu." Sandi sujud syukur lama sekali. Ia merasa doa-doanya selama ini mulai dijawab perlahan. Tak ada yang instan, tapi semua indah pada waktunya. Bulan demi bulan berlalu. Sandi kini punya beberapa pekerja dari warga sekitar. Ia mempekerjakan pemuda pengangguran untuk membantu memberi makan ayam dan membersihkan kandang. "Mas, makasih ya, udah ngajak saya kerja," kata Wawan, salah satu pemuda itu. "Saya tadinya gak punya penghasilan." Sandi menepuk bahunya. "Kita tumbuh bareng, Wan.
Kalau rezeki saya lancar, kalian juga harus ikut ngerasain. Sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, Sandi sering duduk di tepi kandang sambil memandang matahari yang tenggelam di balik sawah. Angin sore membawa aroma tanah basah dan jerami. Ia teringat kembali kata-kata Sari yang dulu menghina pekerjaannya. Tapi kali ini, ia tersenyum. "Coba kamu lihat, Sar," gumamnya pelan. "Dari kandang kecil ini, aku bisa bantu orang lain. Mungkin dulu kamu malu punya suami peternak ayam, tapi aku gak pernah malu jadi orang yang jujur." Kini, setiap kali ayam-ayamnya bertelur, Sandi tak hanya melihat rezeki, ia melihat bukti. Bukti bahwa kesabaran tidak pernah mengkhianati hasil. Dalam hati ia berkata, "Aku belum menang, tapi aku sudah pulih." Dan di kejauhan, tanpa ia tahu, kehidupan Sari dan Tarmin mulai berubah arah. Satu persatu, roda nasib akan mempertemukan mereka lagi. Tapi kali ini, posisi mereka tak akan sama. Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Langit Blitar hampir setiap hari diselimuti mendung tebal. Angin membawa hawa lembab yang menusuk hingga ke tulang. Kandang-kandang ayam milik Sandi mulai lembab dan bau amonia makin pekat. Tapi ia tidak pernah membiarkan satu hari pun terlewat tanpa turun tangan sendiri. Setiap pagi, ia memeriksa satu persatu ayamnya, memegang tubuh mereka, memastikan tidak ada yang lemas. Namun, suatu pagi di bulan Desember, langkahnya terhenti di depan kandang nomor 2. Seekor ayam betina tergeletak diam. Bulunya kusam, matanya setengah tertutup. Tak lama, satu persatu ayam lain pun menunjukkan tanda yang sama. "Ya Allah," Sandi berbisik panik. Ia segera memanggil Wawan dan 2 pekerja lainnya. "Cepat, pisahkan ayam yang lemas. Jangan sampai nyebar." Namun sudah terlambat. Dalam 2 hari, puluhan ayam mati. Sandi berusaha menenangkan diri. Ia menutup kandang bagian utara, membersihkan tempat pakan, dan menyemprot disinfektan seadanya. Tapi hari berikutnya, angka kematian bertambah. Dari 600 ekor ayam, 200 mati hanya dalam seminggu. Malam-malamnya jadi panjang. Ia hampir tidak tidur. Di tengah hujan deras, ia tetap berada di kandang sambil memegang ayam yang sakit, mencoba memberi air minum hangat. "Tahan ya, nak, jangan mati dulu," gumamnya sambil menatap lemah ayam yang megap-megap. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan hanya karena kehilangan ayam-ayam itu, tapi karena rasa gagal yang tiba-tiba menghantam hatinya. Semua kerja kerasnya seakan hilang dalam sekejap. Pagi berikutnya, Pak Raffi datang ke rumahnya dengan wajah cemas. "Sandi, aku dengar ayammu kena penyakit. Kamu udah vaksin dari awal." Sandi menggeleng lemah. "Belum sempat, Pak. Saya kira cukup jaga kebersihan kandang aja." Pak Raffi menepuk pundaknya. "Kamu harus kuat, San. Ini bagian dari ujian peternak. Tapi jangan berhenti di sini. Aku bantu kamu lagi, tapi kamu harus belajar lebih dalam. Kalau mau, ikut aku ke Malang. Aku ajak kamu lihat sistem peternakan besar di sana." Sandi menatapnya lama, lalu mengangguk. "Saya ikut, Pak. Tapi izinkan saya kubur ayam-ayam ini dulu." Ia menggali lubang besar di belakang rumah. Setiap kali meletakkan ayam ke dalam tanah, dadanya terasa berat. Tapi sebelum lubang ditutup, ia menatap ke arah mereka dan berkata, "Pelan. Kalian bukan rugi, kalian guru. Karena lewat kalian, aku belajar sabar lagi." Beberapa hari kemudian, ia berangkat ke Malang bersama Pak Raffi. Di sana, matanya terbuka. Ia melihat kandang modern yang luas, ayam-ayam sehat dengan sistem otomatis, dan kebersihan yang sangat terjaga. Ia belajar banyak tentang vaksinasi, pakan fermentasi, hingga pencatatan digital. Setiap malam di penginapan kecil tempat ia tinggal, ia menulis catatan-catatan baru di buku lusuhnya. Ayam harus divaksin rutin. Sirkulasi udara jangan tertutup. Catat setiap ayam yang sakit, jangan asal sembuh. Sepulang dari Malang, Sandi langsung berbenah. Ia menjual beberapa peralatan lama, membeli ventilator kecil, menata ulang kandang, dan membuat jadwal vaksin rutin.
Ia bahkan mulai menanam tanaman herbal seperti kunyit dan jahe di samping rumah untuk campuran alami pakan ayamnya. Warga desa mulai melihat perubahan itu. "San, kamu kok rajin banget bersihin kandang tiap sore?" tanya Pak RT suatu hari. Sandi tersenyum. "Kalau mau hasilnya bersih, tangannya juga harus kotor dulu, Pak." Perlahan, keajaiban itu datang. Ayam-ayam barunya tumbuh sehat, produktivitas meningkat. Dalam 3 bulan, jumlah telur naik 2 kali lipat. Bu Rina di pasar sampai kehabisan stok karena pembelinya makin banyak. "San, telurmu sekarang dicari orang terus. Aku sampai gak sempat nulis nota," katanya tertawa. Tapi Sandi tidak sombong. Ia hanya menatap hasil panen dengan rasa syukur. Di malam yang sepi, setelah semua ayam tidur, ia duduk di kandang sambil menatap bintang-bintang di langit. "Ya Allah, Engkau uji aku dengan kehilangan, tapi Kau ganti dengan kekuatan. Aku janji, kalau usahaku ini besar nanti, aku akan buka lapangan kerja buat warga desa. Aku gak mau sendiri lagi." Doanya menembus langit yang gelap, menyatu dengan suara jangkrik dan angin malam. Di hatinya, tumbuh keyakinan baru, bahwa setelah badai, pasti ada matahari yang lebih terang. Dan benar saja, 2 bulan berikutnya, usaha Sandi mulai dikenal luas. Ia mulai menerima pesanan besar dari beberapa warung dan restoran. Bahkan sekolah-sekolah di sekitar desa mulai mengambil telur darinya untuk kebutuhan makan siswa. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Sandi tidak tahu bahwa di tempat lain ada 2 orang yang diam-diam memperhatikannya, Sari dan Tarmin. Suatu siang, Tarmin mendengar kabar dari teman kantornya. Tar, kamu tahu nggak? Peternak muda di Blitar itu keren loh. Hasil telurnya sampai dikirim ke kota. Namanya siapa ya?" Oh iya, sandi nama itu membuat Tarmin tersentak. Sari yang duduk di sebelahnya juga ikut menoleh. Waktu seakan berhenti. Sari menggenggam gelasnya erat-erat. Tarmin mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. "Sandi, yang dulu mantanmu itu?" Sari tidak menjawab, tapi dalam hatinya ada getaran aneh, campuran antara rasa malu dan tidak percaya. Dan mereka belum tahu, dalam beberapa minggu lagi, hidup mereka akan berbalik arah. Sandi, yang dulu mereka hina sebagai peternak ayam miskin, akan menjadi nama besar yang mengguncang seluruh desa. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut di sela pohon mangga di halaman rumah Sandi. Suara ayam bersahutan dengan tawa para pekerja di kandang. Udara Blitar yang lembab terasa segar karena aroma jerami dan dedak bercampur dengan semangat kerja warga yang kini menggantungkan hidupnya dari telur-telur hasil ternak Sandi. Siapa sangka, dari awalnya hanya 20 ekor ayam, kini jumlahnya sudah menembus 1000 ekor. Tersebar di belasan kandang yang berdiri di berbagai sudut desa. Dan semua itu tidak berdiri atas nama Sandi semata, melainkan atas nama koperasi bersama. Koperasi Telur Harapan Blitar kini menjadi kebanggaan desa. Setiap Senin pagi, warga berkumpul di balai desa untuk rapat hasil panen dan pembagian keuntungan. Di depan mereka, Sandi berdiri sederhana mengenakan kemeja polos dan celana jeans usang, tapi wibawanya memancar. "Bapak-bapak dan ibu-ibu," ucapnya dengan nada lembut tapi tegas. "Ini semua bukan hasil saya. Ini hasil kerja keras kita semua. Kalau dulu orang lihat ternak ayam sebagai pekerjaan rendahan, sekarang mereka lihat bahwa dari telur-telur ini kita bisa hidup dengan terhormat." Warga bertepuk tangan. Suara mereka memenuhi ruangan kecil itu. Beberapa ibu meneteskan air mata bahagia karena anak-anak mereka kini punya pekerjaan tetap. Usai rapat, Sandi berjalan keluar. Pak Raffi sudah menunggunya di depan mobil pikapnya. "San, kamu luar biasa. Produksi telur dari desa ini sekarang paling tinggi di wilayah Blitar. Aku udah dapat tawaran dari distributor besar di Malang. Mereka mau beli langsung dari koperasimu Sandi," menatapnya dengan mata berbinar. "Serius, Pak? Alhamdulillah, berarti warga kita makin sejahtera."
Pak Raffi mengangguk. Tapi kamu harus siap, San. Ini berarti tanggung jawabmu juga makin besar. Aku tahu kamu bisa, tapi jangan lupa satu hal, jangan pernah sombong. Sandi tersenyum. Saya nggak akan, Pak. Saya tahu rasanya direndahkan. Saya nggak mau ngulang hal yang sama ke orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi sibuk luar biasa. Truk-truk besar mulai keluar masuk desa, mengangkut telur segar dari kandang-kandang warga. Jalan desa yang dulu sepi, kini ramai oleh aktivitas. Anak-anak muda yang tadinya merantau mulai pulang dan bekerja di kandang. Namun, di tengah kesibukan itu, kabar kesuksesan Sandi mulai menyebar keluar. Tak hanya di Blitar, tapi sampai ke kecamatan tempat Tarmin bekerja. Di kantor, teman-teman Tarmin mulai bergurau. Tar, kamu kenal nggak sama pemilik Koperasi Harapan Blitar itu? Katanya anak muda, keren banget, dari bawah sampai sukses. Tarmin tertawa hambar. Ya paling peternak biasa, mana bisa sehebat itu. Tapi seseorang menyahut dari pojok ruangan. Namanya Sandi, Tar. Aku kira cuma kebetulan, tapi katanya dia dulu sempat tinggal di dekat rumahmu. Wajah Tarmin menegang. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tapi peluh di pelipisnya menetes. Sementara di rumah, Sari yang mendengar kabar serupa dari tetangga mulai gelisah. Suatu sore, Sari membuka media sosial di ponselnya. Ia melihat sebuah video singkat yang direkam oleh salah satu warga. Inilah Koperasi Telur Harapan Blitar, usaha peternakan yang dipimpin oleh pemuda desa bernama Sandi. Dari 20 ekor ayam, kini berhasil menghidupi lebih dari 30 keluarga. Sari membeku. Matanya tak berkedip menatap layar. Dalam video itu, tampak Sandi sedang berdiri di antara para pekerja. Tertawa kecil, tangannya kotor oleh dedak, tapi auranya berbeda. Ia terlihat jauh lebih matang, jauh lebih berwibawa, jauh lebih berharga. Masya Allah, bisiknya lirih. Dia benar-benar berubah. Sejak saat itu, ada sesuatu yang tidak tenang di hati Sari. Setiap kali Tarmin pulang, ia mulai jarang tersenyum. Tarmin pun mulai menyadari perubahan istrinya. Kamu kenapa sih kusar? Tanyanya suatu malam. Sari gelagapan. Gak apa-apa. Cuma, aku tadi lihat berita tentang koperasi telur di Blitar. Tarmin mengerutkan dahi. Ya terus? Namanya Sandi Henning. Suasana kamar terasa berat. Tarmin pura-pura tenang, tapi dadanya panas. Jadi kamu masih mikirin dia? Suaranya meninggi. Sari menunduk. Bukan gitu, Mas. Aku cuma gak nyangka aja dia bisa sampai sejauh itu. Tarmin bangkit dari tempat tidur, menatapnya tajam. Dengar ya, Sari. Lupakan dia. Dia cuma peternak ayam. Aku ini PNS, punya gaji tetap, punya jabatan. Jangan samakan aku dengan dia. Sari menatap wajah suaminya yang kini memerah karena amarah. Tapi di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Peternak ayam yang kamu hina, kini jauh lebih tenang dari suamimu sendiri. Sementara itu, di desa, Sandi duduk di teras rumahnya pada malam hari. Lampu di kandang menyala terang, menyoroti ribuan ayam yang sedang beristirahat. Angin malam bertiup lembut membawa suara jangkrik dan gemericik air dari selokan kecil di samping rumah. Ia tersenyum, menatap hasil kerja kerasnya selama ini. Alhamdulillah, ya Allah, dari 20 ekor sampai 1000. Tapi aku tahu, ini semua bukan karena aku kuat, tapi karena engkau gak pernah ninggalin hambamu yang sabar. Dalam diam, ia mengingat wajah Sari, bukan dengan amarah, tapi dengan doa. Semoga dia juga bahagia, karena kalau aku terus menyimpan sakit, artinya aku belum benar-benar merdeka. Namun takdir belum selesai. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat undangan dari kecamatan. Tertulis jelas, undangan resmi rapat kerja sama antara Koperasi Telur Harapan Blitar dan kantor Kecamatan Blitar. Diharapkan kehadiran Ketua Koperasi, Saudara Sandi, untuk penandatanganan MOU bersama pihak kecamatan. Sandi membaca surat itu dengan senyum tipis. Ia tak tahu bahwa orang yang akan ia temui di rapat itu
adalah Tarmin, suami dari wanita yang pernah menghancurkan hatinya. Langit sore tampak memerah. Ayam-ayam mulai berkokok pelan di kandang. Sandi menatap matahari yang tenggelam dan berbisik, "Jika ini waktunya, aku siap." Tapi bukan untuk balas dendam, hanya untuk menunjukkan bahwa sabar itu tidak pernah sia-sia. Hari itu, udara terasa berbeda. Sejak subuh, Sandi sudah menyiapkan berkas-berkas untuk rapat kerja sama dengan pihak kecamatan. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam, dan jam tangan hadiah dari Pak Raffi. Rambutnya disisir rapi, sepatu kulitnya disemir hingga mengilap. Tak seperti biasanya yang selalu memakai pakaian lusuh di kandang, hari ini ia terlihat seperti seorang pengusaha muda yang penuh wibawa. Namun, di balik raut tenangnya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Nama kantor Kecamatan Blitar di undangan itu masih membuatnya mengingat masa lalu, tempat Tarmin bekerja. Ia mencoba menenangkan diri. "Gak apa-apa, San. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang masa depan warga desa." Pukul 9 pagi, Sandi tiba di halaman kantor kecamatan. Beberapa pegawai sudah berdiri menyambut. Ia tersenyum sopan, menyalami satu persatu. Di dalam aula besar sudah ada beberapa pejabat dan tamu undangan. Spanduk besar terbentang di depan ruangan bertuliskan, "Kerja sama pengadaan telur dengan Koperasi Telur Harapan Blitar." Sandi duduk di baris depan. Sekretaris camat membacakan laporan, kemudian menyebutkan satu nama yang membuat napas Sandi nyaris terhenti. Dan perwakilan dari pihak kecamatan, Bapak Tarmin, akan memberikan sambutan. Sandi menoleh perlahan. Dari pintu sebelah kanan muncul sosok pria berbadan agak tambun, dengan seragam coklat rapi dan pin logam di dadanya. Wajah itu tak asing, Tarmin. Masih dengan senyum angkuhnya, langkahnya tegap, dan pandangan penuh percaya diri. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Saat matanya bertemu dengan Sandi, ekspresi percaya diri itu perlahan memudar. Ia tampak kaget, meski berusaha menutupinya dengan senyum kaku. "Oh, ternyata ketua koperasi yang dimaksud." Sejak hari rapat di kecamatan itu, nama Sandi makin sering dibicarakan. Bukan hanya oleh warga desa, tapi juga para pejabat di kabupaten. Sosoknya menjadi inspirasi baru. Pemuda sederhana yang berhasil bangkit dari nol, mengubah pekerjaannya yang dulu dianggap hina menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Namun, di tengah pujian yang datang dari segala arah, Sandi tetap sama. Ia masih bangun sebelum subuh, memberi makan ayam-ayamnya sendiri, masih mengenakan kaos hitam pudar dan sandal jepit, masih menyapa warga dengan senyum tanpa jarak. "Mas Sandi, kok nggak beli mobil aja? Kan udah banyak uang," tanya Wawan suatu pagi sambil menimbang telur. Sandi tertawa kecil. "Mobil nggak bisa bantu orang makan, Wan. Tapi kalau rezeki ini aku putar buat orang lain, mungkin Allah tambah berkahnya." Wawan menatapnya kagum. "Mas memang beda." Sandi hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Di hatinya, ia tahu, kemenangan sejati bukan soal siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih tenang. Sementara itu, di sisi lain kota, rumah dinas milik Tarmin kini tak lagi sehangat dulu. Sari lebih sering diam. Wajahnya murung, pikirannya melayang jauh. Setiap kali ia menatap suaminya, kenangan tentang Sandi datang tanpa diundang. Malam itu, ketika hujan turun deras, Sari duduk di ruang tamu sambil memandangi ponselnya. Di layar, terpampang artikel dari portal berita lokal. Koperasi Telur Harapan. Blitar meraih penghargaan koperasi terbaik kabupaten. Ketua. Sandi ia menatap nama itu lama sekali. Jantungnya berdegup pelan, lalu perih. Air matanya menetes tanpa suara. Dia benar-benar jadi orang besar, gumamnya. Tarmin keluar dari kamar sambil mengenakan kaos dalam. "Kamu baca apa, Sar?" Sari buru-buru menyembunyikan ponselnya. "Enggak, cuma berita biasa." "Berita si Sandi lagi?" tanya Tarmin dengan nada sinis. Sari menunduk. "Mas, tolong jangan bahas dia." "Kenapa? Kamu masih kagum sama dia?" "Ya."
Sari menatap suaminya lelah. Mas, jangan ngomong gitu. Tarmin menghela napas keras. Kamu tuh gak sadar, Sar. Hidup kita ini susah bukan karena aku, tapi karena kamu terus mikirin masa lalu. Bukan itu maksudku. Sudahlah, kalau kamu masih nyesel ninggalin dia, ya pergi aja sekalian. Sari terdiam. Kalimat itu seperti cambuk di dada. Ia tahu suaminya sedang tertekan. Gaji Tarmin yang pas-pasan tak cukup untuk menutupi gaya hidup mereka yang semakin tinggi. Utang kartu kredit menumpuk, cicilan rumah dinas belum lunas, dan kini rasa malu karena harus berhadapan lagi dengan mantan suaminya membuat harga diri Tarmin hancur. Di sisi lain, Sandi hidup sederhana tapi damai. Suatu sore, beberapa wartawan datang ke rumah Sandi untuk meliput kisahnya. Ia menolak diwawancarai di dalam rumah. Kalau boleh, kita ngobrolnya di kandang aja, Mas, katanya sopan. Biar ayam-ayam ini juga ikut jadi saksi. Wartawan itu tertawa kecil. Boleh banget, Mas Sandi. Tapi jujur, kami kaget loh. Katanya dulu Mas sempat diremehkan orang-orang ya. Sandi menatap jauh ke arah ayam-ayamnya yang sedang makan dengan tenang. Iya Mas, dulu saya pernah diketawain, dihina, ditinggal orang yang saya sayang. Tapi gak apa-apa, karena dari hinaan itu saya belajar arti sabar. Sabar bukan berarti diam, tapi tetap bergerak walau sakit. Wartawan itu tertegun, lalu menulis cepat. Luar biasa. Banyak yang harus belajar dari Mas Sandi tersenyum. Saya juga masih belajar, Mas. Hinaan orang itu seperti lumpur. Kalau kita diam, kita tenggelam. Tapi kalau kita jalan pelan-pelan, lumpur itu justru melapisi kaki dan bikin kita kuat. Sore itu, setelah para wartawan pergi, Sandi duduk sendirian di teras. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma dedak dan suara ayam dari kandang. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Ya Allah, bisiknya pelan. Terima kasih karena Engkau ganti setiap air mata dengan kekuatan. Malamnya, saat sedang mencatat hasil panen, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Assalamualaikum Sandi. Suara di seberang lembut tapi gemetar. Ia mengenal suara itu. Sari. Sandi diam beberapa detik. Waalaikumsalam. Ada apa, Sar? Aku cuma mau bilang selamat. Aku lihat berita tentang kamu. Aku bangga, San. Maaf, dulu aku salah. Sandi menunduk. Dadanya terasa hangat tapi juga getir. Udah, Sar, jangan diungkit lagi. Yang penting kamu baik-baik aja sekarang. Suara di seberang terdengar parau. Aku gak sebaik yang kamu kira. Aku cuma mau bilang, kamu pantas bahagia. Sandi menatap jauh ke langit malam. Kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang dulu benar, Sar. Tapi siapa yang bisa memaafkan lebih dulu. Suasana hening beberapa saat. Lalu panggilan terputus. Sandi meletakkan ponselnya di meja. Hatinya tenang. Ia tahu, maaf yang keluar malam itu bukan untuk Sari semata, tapi juga untuk dirinya sendiri, agar ia benar-benar bebas dari masa lalu. Keesokan harinya, warga kembali berdatangan ke koperasi membawa hasil panen. Wajah mereka cerah. Sandi menyambut satu persatu sambil tersenyum. Di antara semua keramaian itu, ada rasa syukur yang tak bisa ia jelaskan. Kini, ia bukan lagi peternak ayam miskin yang ditertawakan di pinggir kandang. Ia adalah Sandi, pemimpin yang mengajarkan arti sabar dengan tindakan, bukan kata. Dan di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Sandi masih duduk di depan kandang dengan lampu pijar yang redup. Suara ayam yang tenang seolah berzikir bersamanya. Ia tersenyum dan berbisik lirih. Dia memang pilihan orang yang kalah bicara, tapi juga senjata orang yang menang dengan cara yang mulia. Angin malam berhembus lembut melewati wajahnya. Di langit, bintang-bintang berkelip terang. Dan di hati Sandi, tak ada lagi dendam, hanya kedamaian. Namun takdir belum selesai. 3 hari lagi, sesuatu akan terjadi. Sebuah kabar besar yang akan membuat semua orang di desa, termasuk Sari dan Tarmin,
terkejut dan tak sanggup menatap wajah Sandi lagi. 3 hari berlalu sejak percakapan singkat antara Sandi dan Sari. Sejak malam itu, hidup terasa berjalan lebih ringan bagi Sandi. Ia kembali pada rutinitasnya, memberi makan ayam, mencatat panen, menemui warga yang butuh bantuan. Tapi tanpa ia sadari, kabar besar tengah disiapkan oleh takdir untuk mengguncang seluruh desa Blitar. Pagi itu, Sandi baru saja keluar dari kandang ketika Pak Raffi datang tergesa-gesa dengan mobil pick-up-nya. Wajahnya tampak berbinar. "San, kamu siapin waktu. Hari ini kamu harus ikut aku ke kabupaten. Ada pengumuman besar dari Dinas Ketahanan Pangan." Sandi mengerutkan dahi. "Pengumuman apa, Bapak?" Pak Raffi menepuk bahunya dengan semangat. Koperasi Telur Harapan Blitar resmi terpilih jadi distributor utama telur untuk wilayah Blitar Raya. Kamu diminta hadir langsung tanda tangan kontrak kerja sama 5 tahun. Sandi terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap ayam-ayam di kandang yang tampak berlarian mencari pakan, lalu menatap langit cerah di atasnya. "Alhamdulillah, ya Allah," ucapnya lirih. "Engkau benar-benar maha membalik keadaan." Tanpa menunggu lama, ia membersihkan diri, mengenakan kemeja putih bersih, dan berangkat bersama Pak Raffi menuju kantor dinas. Di sisi lain, di kantor kecamatan, suasana pagi itu juga ramai. Para pegawai sibuk menyiapkan berkas kerja, sama untuk distribusi telur ke berbagai instansi, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan. Tarmin sedang duduk di ruangannya ketika seorang rekan datang sambil membawa map tebal. "Pak Tarmin, ini data kontrak pemasok telur dari kabupaten. Katanya sudah resmi ditunjuk satu perusahaan besar. Kita harus tanda tangan juga, karena wilayah kita termasuk penerima." Tarmin mengambil map itu dengan santai, lalu membuka halaman pertama. Tapi saat matanya membaca nama perusahaan di bagian atas, tangannya langsung gemetar. Blitar Egg Farm Group pemilik dan direktur utama, Sandi. Tarmin terpaku, jantungnya berdegup keras, wajahnya memucat. Sandi?" Gumamnya nyaris tak terdengar. Ia membaca ulang, memastikan matanya tak salah. Tapi nama itu tetap sama, jelas dan tegas tertulis di sana. Dalam sekejap, napasnya terasa sesak. Ia teringat rapat beberapa hari lalu, tatapan tenang Sandi, senyum lembutnya, dan kata-kata yang kini bergema kembali di telinganya. "Aku gak dendam, waktu udah ngajarin aku banyak hal." Seketika ruangan terasa sempit. Tarmin berdiri terburu-buru, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Ya Allah, ternyata dia bukan cuma ketua koperasi, tapi pemilik semuanya. Sementara itu, di rumah, Sari sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Siaran berita lokal menampilkan liputan langsung dari kantor Dinas Ketahanan Pangan. Di layar, terlihat Sandi berdiri di atas panggung bersama beberapa pejabat kabupaten. Ia mengenakan jas abu-abu sederhana, senyumnya tenang seperti biasa. Pemuda Blitar bernama Sandi resmi menjadi mitra utama program ketahanan pangan kabupaten. Usahanya, Blitar Egg Farm Group, kini menampung hasil ternak dari 12 desa dan mempekerjakan lebih dari 100 warga. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. "Ya Allah," bisiknya lirih. Dia ternyata pemilik semua usaha telur di desa ini. Matanya tak lepas dari layar. Dalam siaran itu, wartawan bertanya kepada Sandi, "Apa yang membuat Anda terus bertahan sampai bisa sebesar ini, Mas?" Dan dengan senyum yang tulus, Sandi menjawab, "Karena dulu saya pernah jatuh. Tapi saya belajar, kalau sabar dan kerja keras dilakukan karena Allah, maka semua akan diganti dengan cara yang indah." Sari terisak, dadanya sesak. Setiap kata yang keluar dari mulut Sandi terasa seperti menampar dirinya sendiri, tapi juga menyadarkannya betapa kecil dirinya dulu. Ia menggenggam ujung jilbabnya erat, menunduk, menyesal sedalam-dalamnya. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Tarmin masuk dengan wajah pucat. "Kamu udah lihat beritanya, Sar?"
Suaranya pelan tapi berat. Sari mengangguk pelan, masih menahan air mata. Dia ternyata pemilik semuanya, Mas. Tarmin duduk di sofa, memegangi kepala. Aku gak sangka. Selama ini aku yang sombong. Aku yang ngetawain dia. Aku yang bilang dia cuma peternak ayam biasa. Ternyata dia jauh di atas kita. Keduanya terdiam lama. Suara dari televisi masih terdengar samar, menyiarkan tepuk tangan dari hadirin di acara itu. Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, Blitar Egg Farm Group resmi menjadi penyedia telur terbesar di Kabupaten Blitar, sekaligus menjadi simbol keberhasilan pemuda desa yang gigih dan rendah hati. Sari menunduk, air matanya menetes ke lantai. Mas, aku malu. Aku yang ninggalin dia dulu. Aku yang ketawa waktu dia cuma punya 20 ayam. Tarmin tak menjawab. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam diam, harga dirinya runtuh. Sore harinya, setelah acara selesai, Sandi pulang ke desa. Begitu mobilnya masuk ke jalan utama, warga berlarian menyambut. Anak-anak melambaikan tangan, para ibu tersenyum, para bapak mengangkat topi mereka sambil berseru. Selamat Mas Sandi, kami bangga. Sandi turun dari mobil, menyalami satu persatu. Bukan saya yang hebat Bapak Ibu, ini rezeki kita semua. Ini hasil kerja keras kita bareng. Di antara kerumunan, Pak RT mendekat sambil berkata, San, dulu banyak orang meremehkan kamu, tapi lihat sekarang, kamu jadi berkah buat semua orang. Sandi tersenyum. Saya gak pernah anggap mereka musuh, Pak. Saya cuma mau buktiin kalau diam itu bukan kalah, tapi cara paling damai buat menang. Langit sore memerah indah. Matahari tenggelam di balik sawah, menyoroti wajah Sandi yang tenang dan penuh syukur. Ia menatap ayam-ayam di kandang dari kejauhan, lalu menatap warga yang tersenyum bahagia. Di hatinya hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang ia ucapkan dalam hati. Ya Allah, inilah kemenangan yang paling indah. Bukan saat aku dipuji, tapi saat aku bisa tetap memaafkan. Dan di tempat lain, di sebuah rumah dinas yang sunyi, Sari menangis memeluk mukenanya. Sementara Tarmin hanya duduk diam, menatap ke lantai dengan pandangan kosong. Dunia mereka yang dulu penuh tawa kini sunyi, oleh rasa malu yang tak bisa dihapus waktu. 3 hari yang mengubah segalanya. Dulu, mereka menertawakan seorang peternak ayam. Kini, mereka menunduk di hadapan sosok yang sama. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kesabaran dan ketulusan bisa mengalahkan segalanya. Sandi duduk di teras rumahnya malam itu, ditemani angin lembut dan cahaya remang dari lampu pijar. Ia menatap bintang dan berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Karena Engkau gak pernah tinggalkan hamba yang sabar." Ayam-ayam di kandang berkokok pelan, seolah ikut bersyukur. Dan malam itu, Blitar terasa damai. Sore itu, hujan turun perlahan membasahi jalanan tanah di desa Blitar. Udara dingin membawa aroma tanah basah yang menenangkan, bercampur dengan suara ayam dari kandang yang kini berdiri megah di belakang rumah Sandi. Di bawah langit kelabu itu, Sandi duduk di teras, mengenakan jaket lusuhnya, menyeruput teh hangat. Wajahnya terlihat damai. Tak ada lagi beban masa lalu, hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. Namun, sore itu tidak seperti sore-sore biasanya. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Hujan rintik-rintik mengenai kap mobil, menciptakan bunyi pelan yang teratur. 2 sosok keluar dari dalamnya. Pria berseragam coklat dan seorang wanita berhijab krem. Sandi menatap sekilas, lalu terdiam. Tarmin dan Sari. Langkah mereka lambat, penuh keraguan. Sari memegang payung, sementara Tarmin berjalan di sampingnya tanpa bicara. Wajah mereka pucat. Sandi tetap duduk, tidak bergerak, hanya menatap dengan mata tenang yang penuh wibawa. Begitu mereka sampai di depan teras, Sari menunduk. Tangannya gemetar memegang ujung tas kecilnya. Air hujan menetes dari ujung jilbabnya, membasahi pipinya yang kini penuh air mata.
Assalamualaikum Sandi. Suaranya pelan dan bergetar. Waalaikumsalam, jawab Sandi datar tapi lembut. Silakan duduk. Tarmin menunduk. Kami datang bukan untuk ganggu, San. Kami cuma mau minta maaf. Sandi tidak langsung menjawab. Ia hanya mempersilakan mereka duduk di bangku bambu di teras. Suara hujan makin deras, menambah suasana hening yang terasa menekan dada. Sari menggenggam tangannya sendiri erat-erat. San, aku tahu gak ada kata yang bisa hapus semua kesalahan dulu. Tapi aku minta maaf dari hati. Aku salah ninggalin kamu. Aku salah ngetawain kamu. Aku buta, San. Aku buta karena cuma lihat uang dan penampilan. Air matanya jatuh deras. Ia tidak berani menatap Sandi. Sandi menatap ke depan, menatap air hujan yang jatuh di halaman. Aku udah maafin kamu sejak lama, Sar. Sari mendongak, wajahnya penuh air mata. Beneran, San? Iya, jawab Sandi pelan. Waktu aku mulai lagi dari nol, aku sadar. Dendam cuma bikin hati makin miskin. Tapi kalau kita maafin, Allah kasih rezeki yang gak pernah kita duga. Sari menutup wajahnya, menangis terseduh. Tarmin yang sedari tadi diam, akhirnya bicara dengan suara berat. San, aku juga minta maaf. Aku dulu sombong, ngerasa lebih tinggi dari kamu. Aku lupa kalau kerjaan apapun bisa mulia kalau dijalani dengan jujur. Aku malu. San Sandi menatapnya lama. Gak usah malu, Tar. Hidup ini bukan tentang siapa yang dulu di atas, tapi siapa yang mau belajar waktu di bawah. Aku pun pernah jatuh. Tapi kalau waktu itu aku terus ngeratapi nasib, aku gak akan sampai di sini. Tarmin mengangguk pelan. Aku belajar banyak dari kamu, San. Terima kasih. Hujan makin deras, tapi suasana di teras itu terasa hangat. Sandi berdiri, masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa 3 cangkir teh hangat. Minum dulu, badan kalian pasti kedinginan, katanya sambil tersenyum kecil. Sari mengambil cangkir itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh menetes ke piring kecil di bawahnya. Masih sama ya, kamu gak pernah berubah. Masih suka nyuguhin teh tiap ada tamu. Dulu aku yang selalu kamu bikinin, tapi aku gak pernah menghargai itu. Sandi hanya tersenyum. Dulu kamu belum ngerti, tapi gak apa-apa. Sekarang kita semua udah beda suasana hening beberapa saat. Hanya suara hujan dan gelegar petir di kejauhan yang terdengar. Lalu Sandi berkata pelan, Sar, Tar, aku cuma mau bilang, aku gak pernah nyesel pernah jatuh. Karena dari situ, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Sari menatapnya dengan mata sembab. Kamu hebat, San. Kamu menang tanpa harus nyakitin siapapun. Sandi menggeleng pelan. Aku gak menang, Sar. Aku cuma selamat karena Allah gak pernah ninggalin aku. Tarmin menunduk dalam. Hatinya berat, tapi sekaligus lega. Aku doakan kamu makin sukses, San. Kamu pantas jadi contoh buat kami semua. Sandi menatapnya. Amin. Dan aku juga doakan kalian bahagia, apapun keadaannya. Sari tak kuasa menahan air mata. Ia menatap Sandi dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. San, boleh aku peluk kamu sekali aja? Bukan karena cinta, tapi karena aku pengen minta maaf sebagai manusia yang pernah nyakitin kamu. Sandi terdiam. Hujan masih deras, tapi dalam tatapan mata yang basah itu, tak ada lagi luka. Ia mengangguk pelan. Sari maju selangkah dan memeluknya dengan tangisan lirih. Maaf, San. Maaf. Sandi hanya menepuk bahunya ringan. Udah, Sar. Gak apa-apa. Hidup harus jalan terus. Setelah beberapa saat, Sari melepaskan pelukan itu. Tarmin menatap mereka, lalu berdiri dan menyalami Sandi dengan erat. Terima kasih, udah maafin kami. Sandi menjabat tangannya dengan tegas. Kita semua pernah salah, Tar. Tapi gak semua orang berani datang buat minta maaf. Kalian hebat karena udah mau datang. Mereka bertiga berdiri di bawah hujan yang kini mulai reda. Angin sore bertiup lembut, membawa bau tanah dan dedaunan basah. Dari arah kandang, ayam-ayam mulai berkokok pelan, seolah ikut bersyukur.
karena semua luka telah disembuhkan. Sari menatap ke arah kandang itu dan tersenyum dalam tangis. Aku dulu ketawa waktu lihat kamu cuma punya 20 ayam. Sekarang aku tahu, bukan ayam yang bikin kamu kaya, tapi sabarmu. Sandi menatapnya sambil tersenyum. Kamu salah satu alasan aku belajar sabar, Sar. Jadi, terima kasih juga. Sari menunduk dalam, menangis diam-diam. Tarmin memegang pundaknya lembut. Ayo Sar, kita pulang. Sari menatap Sandi untuk terakhir kalinya, lalu berkata lirih, semoga Allah selalu jaga kamu, San. Sandi mengangguk. Dan kalian juga. Mobil mereka perlahan menjauh, meninggalkan halaman rumah yang becek oleh sisa hujan. Sandi berdiri di teras, menatap langit yang kini mulai cerah. Cahaya matahari muncul lagi, menembus awan kelabu, menerangi sawah yang hijau di kejauhan. Ia menarik napas dalam, lalu menatap ayam-ayamnya yang sibuk mematuk tanah. Ya Allah, ucapnya pelan. Akhirnya semua selesai. Mereka udah sadar, aku udah tenang, dan engkau udah buktiin bahwa sabar memang gak pernah rugi. Senyumnya mengembang. Di matanya ada cahaya hangat yang tidak pernah pudar. Hari itu hujan benar-benar berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, hati Sandi pun ikut berhenti berduka. Ia berjalan ke kandang, menatap ribuan ayamnya yang tenang di dalam. Dengan suara lembut, ia berkata seperti berbicara pada teman lamanya. Dulu kalian yang jadi saksi waktu aku ditertawakan. Sekarang kalian juga saksi bahwa Allah gak pernah tidur. Langit sore memerah indah di atas kepala. Angin berembus, pelan membawa suara azan maghrib dari kejauhan. Dan di antara gema azan itu, Sandi tersenyum, menutup mata, dan berbisik penuh syukur. Terima kasih ya Allah, karena Engkau ganti semua air mata, dengan kemuliaan yang tak ternilai. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.